Shalom saudara, terima kasih sudah singgah di channel YouTube saya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe sehingga channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk media sosial yang tersedia seperti ini, sehingga melaluinya kekuatan kebenaran firman-Mu semakin diperluas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kali ini saya ingin membagi bagi kita bersama apa yang saya pahami, yang saya pikir tentang sesuatu yang penting sekali bagi iman percaya kita. Ada dua hal, yaitu iman dan pengetahuan. Bagi saya, iman dan pengetahuan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Sebab dengan pengetahuan manusia berproses dan hidup secara jasmani, dan dengan iman manusia juga berproses dan hidup dalam hal kerohanian mereka kepada sesuatu yang mereka yakini, yang kita yakini berada di luar kemampuan kita, yaitu Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bagi saya iman dan pengetahuan hari ini atau dewasa ini di dunia modern saat ini sangat penting sekali. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah dengan beriman saja sudah cukup? Ternyata jika kita lihat dewasa ini dengan beriman saja itu tidaklah cukup. Iman harus disertai atau ditambahkan dengan pengetahuan. Mengapa demikian? Saya memberi contoh. Di media sosial hari ini kita belajar banyak sekali tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Media sosial dipakai sebagai alat pemberitaan firman Tuhan. Tetapi juga kita menyadari bahwa justru melalui media sosial, kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan, iman kita itu mendapat begitu banyak tantangan, mendapat begitu banyak cobaan-cobaan, mendapat begitu banyak goncangan-goncangan oleh karena ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kita perlu menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Nah, saya memberi contoh hari ini atau dewasa ini, kita lihat di media sosial ada bermunculan atau lahir banyak apologet atau pembela-pembela keyakinan, pembela-pembela iman di setiap agama, secara khusus di agama Kristen dan di Muslim. Itu yang kita bisa lihat di media sosial. Sangat marak sekali dewasa ini dengan banyaknya apologet atau pembela-pembela iman kepada Tuhan di keyakinan mereka masing-masing. Dan bagi saya itu bisa terjadi oleh karena pengetahuan, dan itu sangat penting sekali. Nah, kita lihat misalnya kalau kita pelajari Alkitab hari ini dewasa ini, secara khusus jika kita hanya ada di dalam lingkungan agama kita atau lingkungan kekristenan, maka mungkin itu tidak terlalu menjadi persoalan, sebab kita yakin 100% segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab adalah kebenaran. Tetapi ketika kita keluar dari dunia atau dari lingkungan agama kita ke lingkungan sosial yang terbuka pada umumnya, maka kita akan menemukan tantangan bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab kita akan mendapat tantangan secara ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan menolong kita juga untuk melengkapi iman kita kepada Tuhan. Misalnya di channel saya, saudara-saudara menemukan saya memposting pengetahuan-pengetahuan dari beberapa apologet iman Kristen, dan itu bagi saya sangat menolong. Misalnya kita belajar dari Bambang Nursena tentang sejarah dari Alkitab, sejarah dari Islam, sejarah kekristenan, sejarah Yerusalem, Palestina, dan seterusnya. Sehingga itu menolong kita untuk semakin yakin bahwa benar bahwa Alkitab kita atau firman Tuhan yang ditulis dalam buku yang disebut sebagai Alkitab itu bukan sebuah filsafat kosong, tapi dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dari sejarahnya. Atau kita juga dapat melihat dari sisi antropologisnya atau dari sisi hermeneutik atau tafsirannya, bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu sangat menolong kita. Dan apakah itu sesuatu yang hanya karena kebetulan ada di dunia kita hari ini, sehingga bagi saya itu penting? Nah, saudara-saudara, saya ingin membuktikan bahwa
iman dan ilmu pengetahuan itu dua hal yang harus saling melengkapi, tertulis juga di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita juga pasti mengenal ada begitu banyak pepatah tentang iman dan ilmu pengetahuan. Nah, secara khusus yang saya mengerti ada dua contoh yang saya pahami tentang iman tanpa ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan tanpa iman. Iman tanpa ilmu pengetahuan itu menurut saya sama seperti orang yang berjalan atau meloncat ke dalam situasi ruang yang gelap, yang dimana ia sendiri tidak tahu apa yang ada di sana. Bisa jadi di dalam ruangan itu atau di tempat itu ada bahaya yang sedang menanti dia, tapi dia pergi saja ke sana tanpa tahu apa yang ada di sana. Itu adalah iman tanpa pengetahuan. Tetapi juga kalau pengetahuan tanpa iman bagi saya itu sama seperti seseorang yang sedang memasang ranjau atau jerat pada jalannya sendiri, sehingga ia sendiri bisa terjerat di jalannya, dan itu sesuatu yang mengerikan dan sangat berbahaya. Sehingga iman dan ilmu pengetahuan harus menjadi dua hal yang saling menopang, yang harus berjalan bersama-sama, sehingga akan terjadi keseimbangan. Dan mari kita buktikan apakah Alkitab membicarakan hal ini. Nah, saya menemukan itu dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9 tentang pentingnya pengetahuan dan iman dan pengetahuan. Saya akan membaca bagian-bagian ini untuk kita. Demikian surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Panggilan dan Pilihan Allah, dan bunyinya demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang dibinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, saudara perhatikan, ternyata iman dan pengetahuan merupakan dua bagian yang harus saling melengkapi, harus berjalan bersama-sama. Tetapi itu saja tidak cukup. Dengan iman dan pengetahuan saja tidak cukup. Di surat Petrus ini diberi penjelasan bahwa ada beberapa hal juga yang harus menjadi kelengkapan dari iman dan pengetahuan itu. Yang pertama adalah dia bicara bahwa menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu apa sesungguhnya? Kebajikan itu berhubungan dengan kebijaksanaan, dan kebajikan juga berhubungan dengan tindakan atau karakter atau perilaku. Nah, ini sesuatu yang bagi saya sangat luar biasa, sebab ketika kita mengaitkan iman, maka Yakobus memberi nasihat untuk kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, tidak berguna. Nah, karena itu iman harus disertai dengan kebajikan, kebajikan atau hikmat yang menuntun perbuatan-perbuatan. Dan dengan hikmat kebajikan perlu pengetahuan. Jadi, pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan iman,
pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebajikan, sehingga iman dan kebajikan itu berjalan bersama-sama dalam hal-hal yang benar-benar dapat dibuktikan, bukan hanya secara iman, tetapi dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Lalu perhatikan, jika hanya sampai sebatas ilmu pengetahuan, maka seperti contoh atau perumpamaan yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau hanya dengan pengetahuan saja, maka sama dengan seseorang yang memasang jerat pada jalannya. Maka kepada pengetahuan ia beritahukan bahwa harus ditambahkan penguasaan diri. Jadi jika seseorang mempunyai pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang dunia ini, segala sesuatu hal yang luar biasa dan hebat, maka pengetahuan itu harus disertai dengan penguasaan diri. Mengapa? Karena seperti tadi, jika seseorang tidak menguasai dirinya, maka ia akan salah mempergunakan ilmu pengetahuan, atau ia akan salah mempergunakan pengetahuan yang ada padanya, dan pengetahuan yang ada padanya itu tidak akan menjadi berkat, tetapi justru akan menjadi sesuatu yang mengerikan dan membahayakan, karena ia tidak menyertai pengetahuan itu dengan kebajikan, dengan iman, dan dengan penguasaan diri. Nah, saudara-saudara, dan penguasaan diri harus disertai juga dengan ketekunan, dan ketekunan disertai dengan kesalehan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya iman yang harus disertai dengan pengetahuan. Sebab dengan pengetahuan seseorang akan tahu bagaimana dan dengan siapa ia beriman atau percayai. Karena itu saudara-saudara, kita yang telah belajar dan selalu belajar melalui media sosial, kita bersyukur bahwa ada begitu banyak orang yang Tuhan berkati dengan pengetahuan-pengetahuan mereka. Nah, kita menimba ilmu pengetahuan itu dan belajar menguasai diri kita, sehingga dengan penguasaan diri kita tidak terjebak juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan di sekeliling kita. Belajar untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan kita pengetahuan. Karena itu, beriman saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan pengetahuan, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam kasih kita kepada Kristus. Meskipun iman kita mengalami banyak tantangan, iman kita mengalami banyak goncangan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, tapi kita tidak jatuh karena ilmu pengetahuan, tapi kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk semakin teguh berdiri di atas iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.